langkah kita dengan kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan untuk ibadah, kita akan dengarkan historis ataupun sejarah singkat dari Bapak Fong. Kepada Ibu Ingrid kami persilakan. Shalom. Selamat sore untuk semua, terutama untuk majelis jemaat, Bapak Pendeta, KPB Belia Amlapura, teman-teman, sahabat Van Jansen, keluarga kami juga, dan semua seluruh jemaat, tetangga maupun kerabat yang telah datang pada siang hari ini untuk kebaktian penutupan peti penghormatan terakhir untuk terutama untuk suami saya, Van Jansen. Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Van Jansen. Van terlahir dengan nama Franciscus Johannes Gerardus Jacobus Jansen, lahir di Strombrooi, Nederland, tanggal 28 Oktober 1944. Tahun ini masuk umur ke 80. Kemudian dia lahir dari dengan 5 bersaudara, dan ini masih ada sisa, sebenarnya masih ada kakak perempuan 1, Lena Jansen atau Magdalena Jansen, dan yang sekarang yang dipanggil Tuhan adalah Van Jansen. Dan kemudian Franciscus Jansen punya anak putri 2 yang sekarang tinggal di Belanda, yaitu Ingrid Jansen dan Evelyn Jansen, yang sekarang tidak bisa hadir karena selain waktu dan juga karena ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka datang ke sini untuk melihat bapaknya. Makanya pada hari ini juga saya karena permintaan dari keluarga, saya buat live sehingga mereka akan nonton dari video untuk melihat seremoni ini. Dan kemudian saya dan Van bertemu tanggal 18 Mei tahun 2018. Kami bertemu sebagai orang yang istilahnya berdua yang membutuhkan partner. Bukan membutuhkan partner, saya membutuhkan partner. Kemudian kami bertemu pada tahun tersebut, nanti bulan Mei akan 6 tahun. Kemudian kita memutuskan untuk menikah. Kita menikah 11 Januari 2020. Dan saya pertama kali menemukan pasangan dalam hidup saya yang terbaik dalam hidup saya adalah Van. Van sosok yang mungkin orang-orang yang mengenal Van Jansen is a good person, a good heart. Saya belajar banyak dari Van bahwa kebaikan, walaupun dia bukan orang mengimani atau istilahnya bukan Kristen yang belajar Alkitab dengan fanatik ataupun Katolik yang belajar dengan Alkitab dengan fanatik atau mengetahui segala isi Alkitab, tetapi dia secara otomatis dia itu sudah membuktikan bahwa dia itu adalah orang yang tulus, orang yang baik secara hati, dan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang sekitar. Dan itu saya rasakan selama saya dari awal hingga akhir ini. Van masuk rumah sakit, sebenarnya sudah 1 tahun lebih dia merasakan kesakitan. Saya dan Van berusaha berjuang untuk bagaimana mengetahui penyakit dia. Sudah mencari beberapa rumah sakit untuk mengetahui penyakit dia sesungguhnya ini apa. Tetapi pada detik terakhir, yaitu tanggal 18 Maret 2024 diputuskan untuk operasi. Setelah operasi baru diketahui penyakitnya. Jadi di operasi itu sebenarnya belum tahu apa penyakitnya. He never know, we never know what he said. After operation we know what is get. And very, before I not accept when he died.
when he passed away, I never accept that. But when I saw what his feel pain is already take a long time, then I say, thanks God, you take him, and then he happy in the heaven with you. And I believe he also now happy because he show me many people around here to take care of me. Dia bahagia melihat saya di sini tidak sendirian lagi. Dia bisa melepaskan saya sendiri karena kami selalu bersama. Jadi saya percaya dia bahagia, sudah tahu kalau saya sudah ada teman banyak, saudara yang merangkul saya, sehingga dia merasa bahagia telah bersama Tuhan. Demikian yang bisa saya ceritakan tentang sejarah Fanny Jansen dari kehidupan dia sebelumnya sampai pada Tuhan memanggil tanggal 18 Maret 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, ini tadi secara singkat dari Pak Jansen dari lahir sampai beliau dipanggil oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, akan kami bacakan juga kita mendengarkan riwayat Pak Jansen. Saya bacakan tentang proses ataupun penjelasan teknis di dalam keberangkatan ke tempat pemakaman. Yang pertama adalah foto almarhum, pembawa salib, keran bunga, pendeta dan majelis, keluarga, peti jenazah, dan jemaat serta kerabat lain yang mengikutinya. Nah, namun teknis ini sifatnya adalah fleksibel karena menurut informasi keluarga akan menggunakan ambulan. Begitu ya Bu Ibu. Ya. Ibu jemaat yang semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Bapak Ibu yang berhubungan yang terkasih Tuhan, Allah kita memberi kepada kita pada sore hari dengan menaikkan pujian kepada jemaat buat mencunakan. Bila sama kala mendengar dan sama berkata. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita, oleh sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Salam sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengarkan introduksi kita bersama pada hari ini dalam ibadah perkabungan. Ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Franciscus Johannes Gerardus Jacobus Jansen. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11:20. Mari kita bersama-sama menyambut dengan nyanyian kidung baru 166, 1 dan 2. Hai jiwa yang penuh sesat. Yang
menangkan pemimpin iman kita. Sebab dalam situasi seperti ini betapa rapuhnya saya dan saudara, dan iman kita pasti goyah. Saudara kita yang meninggal ini tetap setia berpegang erat dengan pemimpin iman sampai akhir hidupnya. Bersama saudara kita yang meninggal, Papa Franciscus Johnson, demikian juga dengan semua saudara kita orang percaya di segala apa di tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata bersama-sama. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Roh kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kembali. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memasuki doa syukur dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Bapa juga yang menciptakan kami dan saudara kami yang meninggal, yaitu Bapak Franciscus Johnson. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik mendandani hidup kami dengan segala kebaikan-Mu. Bapak juga memelihara dan memberkati saudara kami Bapak Franciscus Johnson pada masa hidupnya. Kini Bapa telah memanggilnya kembali ke pangkuan dan bersama-Mu di dalam kerajaan surga dalam kebahagiaan. Dia berada dalam kebahagiaan yang tak ada taranya. Bapa yang di surga, sebagai manusia yang kami sebagai orang-orang terdekat, kami sungguh sedih dengan peristiwa kematian kami. Namun dalam iman kami bersyukur karena Bapa akan membangkitkannya kelak seperti Kristus bangkit dari antara orang mati. Ya Bapa, tolong dan yakinkan kami, keluarga, kerabat yang hari ini bersedih, bahwa pengampunan-Mu akan menenangkan jiwa kami, memulihkan, menghibur, dan menumbuhkan kekuatan iman kami untuk melayani serta melayani sesama kami di tengah dunia ini selama kami masih hidup. Terpujilah nama Tuhan, dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama menyambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 445 1 dan 2. Harap Yesus
yang akan menjadi fondasi bagi keluarga yang hari ini dalam keadaan susah dan sedih karena orang terkasih kembali ke Bapa surga, dan itu juga menjadi perbulan bagi kita semua dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa sambil kita membaca serta menyanyikan saat. Mari kita berdoa. Bapa, hendaknya kami akan melakukan dan mempraktekkan kehidupan firman Tuhan, kehidupan orang iman di tengah dunia ini. Dengan kami merenungkan sabda Tuhan, biarlah ini menjadi pelita dan suruh bagi setiap langkah dan jalan-jalan kami, terutama keluarga Ingrid dan orang-orang terdekat, kerabat terdekat dari almarhum, bahkan kami semua jemaat Tuhan yang berdoa. Biarlah firman Tuhan menjadi cermin bagi kami semua untuk kami melangkah dalam kehidupan kami ini, hidup taat kepada Tuhan selama kami masih ada di dunia. Sebelum sama membaca renungan kita pada saat ini, sama-sama keluarga untuk mengucapkan pujian kepada Tuhan. Ini keluarga saya yang datang dari Jepara tadi malam. Kami ingin menyanyikan lagu. Lagu ini sebenarnya lagu yang selalu saya nyanyikan untuk fan setiap malam sebelum tidur. This is song what I sing for him. Even my voice is not good, but every night before sleep I sing this song for him, and then he said he like it. Even my voice is worse. Walaupun suara saya falas, tapi Pak Fen bilang, you are a good singer. Kamu sudah menyanyikan juga baik buat saya. Judul lagunya How Great Thou Art. My Savior God.
Dalam teks kita Mazmur 116, teks dan konteks bacaan Alkitab kita hari ini tampaknya Bapak Ibu, dan Mazmur adalah Daud mengajar kita memaknai hidup dalam 3 dimensi. Dimensi sampai Mazmur, yakni yang pertama segala doa terjawab, baik doa masa lalu. Lalu ke Mazmur mengajak kita semua bahwa bagaimana kita mengasihi Allah di masa sekarang. Dan yang terakhir, bagaimana permohonan doa-doa Mazmur agar hidup ini terus dilanjutkan hari ini dan hari-hari ke depan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Mazmur ini dimensi yang ketiga merupakan tindakan konkret iman, karena menyadari sampai Mazmur hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah yang sudah dilimpahkan kepada pribadinya, dan tentunya kita hari ini yang mendengarkan firman hari ini. Ada catatan penting yang perlu kita renungkan dalam kutipan Mazmur 119. Yang pertama adalah hidup dan mati orang percaya sumber harga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, semua hal tadi tentu sangat bermakna seperti yang saya katakan kita di sini, bahwa kita berharga di mata Tuhan, baik masa lalu, hari ini, dan akan terus kita lanjutkan hari ke depan. Hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita ada hari ini juga karena kasih karunia. Itulah yang diyakini oleh pemazmur. Baik hidup yang masa lalu dan hidup hari ini dan hidup yang akan datang, semua dalam kontrol Tuhan. Ini juga yang kita yakini bahwa kehidupan keluarga almarhum Bapak Fransiskus, Johannes, Gerardus, Jakobus, Jensen sudah hampir 80 tahun. Semua masa lalu itu Tuhan sudah kerjakan yang terindah pada hidupnya. Dan hari ini dia telah kembali ke tempat Yesus. Dan yang ditinggalkan adalah istri dan keluarga dan kerabat. Apa kita sampai di sini terus menjalani kehidupan ini dengan tetap meyakini bahwa kasih karunia Allah akan terus menyertai. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang diyakini oleh sampai masuk, bahwa sesungguhnya jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita dalam Tuhan, dilengkapi oleh Paulus. Karena hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan, maka biarlah hidup ini kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri atau semua saya, tapi hidup untuk Tuhan dan hidup untuk orang lain. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan juga bagaimana kita mengasihi orang lain sebagai wujud nyata dan sebuah iman kita kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang dikasihinya. Allah secara cermat mengawasi kehidupan almarhum, tapi juga mengawasi kehidupan Ingrid dan kita semua yang hari ini masih ada. Anggap saja Bapak Ibu kita hari ini sedang antri. Mungkin beliau sudah mendahului kita masuk dalam kekekalan. Saudara-saudara sedang menanti giliran kapan kita akan masuk ke sana. Tapi yang jelas selama kita hidup, biarlah kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Selama kita hidup, biarlah kita hidup untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani diri sendiri. Biarlah kita hidup selama Tuhan kasih kita kasih karunia ini, biarlah kita pakai untuk melayani sesama kita, lakukan hal-hal yang baik untuk membangun hidup kita. Dan ketika kita meninggal, Dia ada bersama dengan kita, Yesus Kristus bersama kita. Kematian kita yang sangat berharga bagi Allah Bapa dan Tuhan Kristus dan urapan Roh Kudus adalah saat kita dibebaskan dari semua kejahatan. Ketika hari ini almarhum telah kembali ke surga, artinya Tuhan sudah membebaskannya, Tuhan sudah memerdekakannya dari sakit fisik, dari dosa, dari segala hal-hal yang bersifat dunia. Dan Tuhan sudah memerdekakannya, dibawa pulang ke kampung Bapa surga untuk merayakan kehidupan yang selama ini kita nantikan bersama, hidup bahagia di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendalaman gelap pemazmur menjadi cara Tuhan untuk mengasihi 3 hal
jiwanya yang goyah dikuatkan, pandangannya terhadap maut diperbaharui, kasihnya per Allah yang mengasihinya semakin besar. Banyak orang yang mengalami ketakutan masalah kematian. Mazmur mau menegaskan kita semua bahwa kematian orang percaya dalam Yesus berharga, bukan sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang mengerikan lagi. Karena apa? Kematian orang percaya sungguh berharga di mata Allah, di mata Allah kita semua. Lalu kenapa kita harus takut tentang kematian? Bukan sesuatu yang kita nanti-nantikan, sesuatu kebahagiaan yang tidak taranya ketika kita berkumpul dengan Yesus dalam kemuliaan yang Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus. Pemazmur menyimpulkan berharga kematian semua orang yang dikasihinya. Ungkapan pemazmur itu didukung oleh prinsip sepadan berharga bagi Tuhan hidup setiap orang yang hidup di dalamnya. Artinya ketika kita hidup dalam Yesus, ketika kita hidup dan menggantungkan hidup kita Tuhan, berarti bagi Tuhan Yesus saya selalu sungguh berharga dan bernilai di mata. Karena itu selama kita masih hidup, jangan sia-sia. Pergunakan setiap waktu kesempatan untuk melayani dan untuk melayani sesama. Almarhum adalah pribadi yang sejauh ini kita kenal ya baik. Almarhum pribadi yang mungkin adalah suami idaman, suami Bapak Ibu, saudara yang berkasih Tuhan, segera kita akan menutup peti jenazah almarhum Bapak Fransiskus Johannes Gerardus Jensen. Saya minta keluarga, istri, anak, dan juga kerabat terdekat untuk berada di samping peti jenazah dan majelis jamuan. Pwede. Baik, Bapak Ibu. Johannes Gerardus Jacobus Jensen hampir 80 tahun hidup di tengah dunia ini, dan tentunya ada banyak kehidupan yang dia rayakan, ada banyak suka dan duka yang dilewati, ada banyak pergumulan, kebahagiaan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupannya. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan hamba-Mu bersama dengan Ibu Ingrid Agustina dalam sebuah batra rumah tangga dibangun hampir 5 tahun ini, ada cinta kasih, ada kebersamaan, ada persahabatan yang indah, ada hal-hal yang
luar biasa yang Tuhan hadirkan dalam pernikahan mereka. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan atas semua ini. Dan jika Tuhan telah memanggilnya kembali ke dalam pangkuan-Mu yang kekal di surga yang mulia, maka kami berdoa ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman dan pengharapan Ibu Ingrid bersama anak dan juga orang tua dan kerabat sahabat yang ditinggalkan. Peganglah tangan mereka, berjalanlah bersama dengan mereka ya Bapa, sehingga mereka tetap kuat dan tetap berpengharapan dalam Yesus. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kematian orang percaya adalah sebuah kebahagiaan. Orang yang mati dalam Kristus adalah sebuah kebahagiaan. Dan kami juga meyakini Tuhan bahwa almarhum saat ini sama seperti Lazarus, Tuhan membawa dalam kerajaan surga. Kami juga meyakini bahwa orang yang mati dalam Yesus, anak hamba-Mu, Bapak Franciscus Johannes Gerardus Jakobus Jensen, hari ini telah berbahagia dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, bersama dengan keluarga hari ini, mohon kuatkanlah kami semua. Yakinkanlah kami semua bahwa orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan kembali bersama dengan orang-orang percaya, masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan kami yang masih tinggal hari ini, biarlah kami tetap beriman kepada Yesus, tidak goyah untuk mengiring Tuhan dalam suka dan berkatilah seluruh sahabat dan kerabat, jemaat Tuhan Pria Amlapura, istri, anak dan orang tua, kerabat terdekat. Hiburkanlah kami semua. Terpujilah Tuhan, inilah syukur kami Bapa. Dan jika sebentar kami akan mengantar ke yang lahat, tuntun dan bimbinglah kami di perjalanan, menimpakan kami dengan sukacita. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan kepada sahabat dan kerabat untuk melihat almarhum untuk terakhir kalinya sebelum jenazah ditutup, dan kita akan menaikkan pujian yang Yesus kita. Silakan pada keluarga sahabat untuk melihat untuk terakhir kalinya. Yeah.
Iya. Benar ambil bersini. Nah, akan motor akan ketika. Baru aja kalau dorong. Ya, pas. Ya. Tuh, geseran deh. Hah? Tuh, geseran. Sing, petenan. Enggak apa-apa lagi, yang penting enggak jatuh. Yang penting bisa nutup pintu aja coba dulu. Pelan-pelan gini aja. Depan.
Ini aja. Ya, ini ya. Terima. Apa nanti aja gitu. Langsung terus Pak kayak. Ini yang dari pipa. Sama-sama. Silakan lu. Dua-duanya hanya bawah sana. Pak, ya. Turun barang. Pak ya. Ngedang besi sih. Nah, coba Pak Mandur. Pak ngedang besi ini, Pak. Pak, jangan. Apa lihat pejak ini belum. Nanti ada yang tarik besinya. Ini tarik satu besinya. Harus jatuh dua nih. Harus jatuh, Pak. Yang bukan talinya berdua. Oh, Pak Jaya sana. Pak Jaya narik besinya ya. Itu harus Nah, tahannya. Satu. Ini nih, Abu Bang. besinya jangan tarik ke sini bawa ke sana baru bisa. Di sini tarik lepas. Kain ini ke? Majelis di samping. Majelis di Pak, tolong punya salib. Punya salib. Bunga salibnya diambil. keluarga terdekat juga majelis silakan bisa majelis dan keluarga terdekat Mami di sana. Mami di sana. Mami Loh. silakan keluarga terdekat Nih dah. Ibunya main itu di situ aja Bu, di situ aja. Saya bawa Pak. Bapak Ibu sidang perkampungan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 266 ayat 1 dan 2. Ada kota yang indah. Ada kota yang indah cerah,
Dapatlah bagi mata iman, rumah Bapa di surga Bapa. Bagi orang yang sudah menang, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Yang dari tanah asalnya kembali kepada tanah, dan yang dari abu dan debu asalnya pulanglah kepada abu dan debu. Demikianlah kita percaya bahwa orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan dan dibawa oleh Allah bersamanya. Saudaraku Fransiskus Johannes Gerardus Jacobus Jensen, saya kuburkan engkau dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, di dalam pengharapan akan kebangkitan untuk hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan kepada majelis jemaat, lalu disusul oleh keluarga untuk menabur bunga di atas peti jenazah. Jangan. Darah, wonten apa? Bang payah mereka. Oh. Bapak Ibu, jemaat Tuhan dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa Bapa kami dan kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian penutup kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang pegang. Aku tahukan hari esok. Aku tahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah,
Bapak Ibu, saudara yang terkasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan arahkanlah hatimu serta terimalah berkat Tuhan. Wees zo goed mooi ook volgen vanavond. Ja, Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Amin. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita selesai, silakan bertugas untuk memimpin. Setelah itu akan pemasangan salib. Silakan sampai bertugas. Pak, kasih jalan jalan. Bentar. Dia parkir ini dia ambil ya muat semua ambil saya ada berapa tuh semua dia ada dia menonton ya. Kepalanya di sini. Minta bunga Diminta Pak. bukan arah pesannya Terbalik itu tulisannya. Nah, Katanya supaya dia. Iya, tulisnya ngadepnya ke sana. Variasi ya. Biar kelihatan dia sampai Pak Inggit nanti ke sini nggak Silakan. makan ya pegang Dek. Mama udah pulang. halo Memi Mama udah pulang. Sama kakak. Wah. Pak. Mama mana? Bapak Ibu, kami dari Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman Bapak PEN yang telah mengantar ke tempat ini untuk informasi ibadah nanti sore, ibadah ucapan syukur pukul 19 di rumah Bapak PEN di Jasi. Demikian yang dapat saya infokan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Acara bebas ya. Habis ini acara bebas.
You know. Berenang. Evan. Evan.